gimana Mas Bagas sebagai founders tahu bahwa duit yang gue kasih 1 miliar itu bener-bener nyampe ke orang-orang yang di sana. Nah, the best decisions are made with community, not for them. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih, Campaign for Good sudah ada belum nih kayak semacam koneksi ke pemerintah lah atau ke kementerian apalah gitu loh. Udah ada atau belum? Ya, saat Ultimate, selamat datang di Ulik Tipis, di mana kita mengundang orang-orang yang mempunyai cerita di baliknya dan kita ulik tipis aja. Dan hari ini kita akan cukup berbobot dikit aja ya, nggak apa-apa ya. Kita bakal ngomongin tentang startup dan bagaimana cara kita membangun komunitas yang terstruktur dan nggak kacau balau kali ya. Kalau gitu langsung saja kita hadirkan Kak Aziz dan juga Kak Deva dari Campaign for Good. Selamat datang Kak Deva, Kak Aziz. Sebelumnya perkenalkan aku Bagas Kak. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lah seputar apa aja sih yang lagi dilakuin sama Kak Deva, Kak Aziz di Campaign for Good. Tapi kayaknya itu langsung banget ya. Kita kayaknya ngobrol-ngobrol tipis-tipis dulu aja sesuai judulnya kali ya. Aku ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyain langsung ya. Sebenarnya tadi kan aku udah mention juga ya, Campaign for Good dan startup. Sebenarnya apa sih Campaign for Good itu apa sebenarnya? mulai siapa dulu nih? Boleh nih, head of program dulu kayaknya. Ini head of program, ini head of program dari Campaign, teman-teman. Oke, kita kesini dulu ya, kameranya di sini ya. Ini ya. Siap. Oke, halo sahabat Ultimates ya, Ultimates, perkenalkan aku Aziz di Campaign sebagai Head of Program. Nah, tadi kalau Mas Bagas minta jelasin gitu ya, apa itu Campaign for Good. Nah, Campaign for Good ini kita startup. Awalnya kita base-nya di Jakarta, Mas. Tapi karena pandemi kemarin, akhirnya kita memutuskan untuk jadi startup yang remote. Jadi kayak aku sendiri setelah 6 tahun di Jakarta merantau, akhirnya kembali lagi ke Jawa Timur untuk stay for good di sana. Deva juga, ya, nah Deva juga. Betul, aku dari Solo. Jadi kita work from Solo. Tapi kalau misalnya lagi ada event kayak gini, kita tetap ke Jakarta gitu sih. Dan ini CEO kita tuh tinggalnya di Singapura by the way. Oh gitu. Iya. Ya, dari mana-mana. Dari mana-mana. Nah, sebagai startup kita menghubungkan antara perusahaan, terus kemudian organisasi sosial dan masyarakat. Kita punya aplikasi namanya Campaign for Good yang bisa diakses via Google Play maupun App Store dan juga web based. Dimana tadi tujuannya itu tadi menghubungkan antara perusahaan, terus kemudian organisasi sosial dan juga masyarakat publik. Oke, berarti kalau Ultimates pengen lihat tentang Campaign for Good, tadi ada di semuanya ya? Ya. Yang paling reachable mungkin dari HP, kalau nggak App Store, Play Store. Betul. Campaign for Good guys. Websitenya juga bisa sebenarnya. Websitenya juga ada. Namanya Campaign for Good? Websitenya campaign.com. Campaign.com? Yes. Wow, namanya cukup simple ya. Maksudnya jadi gampang dicari sama orang-orang yang ingin mengakses juga. Gitu. Nah, tapi kalau untuk di Play Store tadi aku udah lihat juga Ultimates yang logonya hati warna biru ya. Yang gitu, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Oke. Nah, tapi tadi kan berarti ini berbasis teknologi dong, yang gimana ya sekarang memang lagi sangat di-embrace. Apalagi di Indonesia, kita lihat berita-berita, semua teknologi gitu kan. Tapi gimana sih kalau dari pandangan Kak Aziz dan juga Kak Deva dari Campaign for Good, gimana sih teknologi itu mendorong masyarakat, terutama yang muda-muda ya, untuk terlibat gitu loh dalam isu sosial. Walaupun sebenarnya yang lagi di sounding sekarang juga isu sosial sih. Tapi kalau untuk dari Campaign for Good-nya itu sendiri, yang mau didorong nih apanya sih gitu loh? Isu sosial yang sebelah mananya? Oke, gimana ya yang jawab ya? Oke, baik. Oh iya, belum kenalan tadi ya. Sekalian. Oke, halo Ultimates. Aku Deva Kadarosi, aku Public Relations dari Campaign for Good. Jadi gini ya, aku mungkin ke bahasa yang lebih ringan yang mudah diterima sama masyarakat gitu kali ya. Boleh. Biar juga diterima masyarakat. Sama hostnya kali maksudnya. Nggak apa. Oke. Jadi tadi Kak Aziz kan udah jelasin ya bahwa Campaign for Good itu adalah platform sosial, platform community vetting. Kemudian kan pasti Ultimates nanya apa sih community vetting gitu kan, mungkin baru pertama kali dengar gitu. Nah sebenarnya dari pertanyaan Mas Bagas tadi ya, Campaign for Good dari namanya aja udah
campaign for good, kampanye untuk kebaikan. Sebenarnya kalau Betul. diartikan seperti itu ya. Cuman memang itu adalah visi kita ya untuk menyalurkan kebaikan. Nah, pertanyaan Mas Bagas tadi yang kemudian gimana sih kok sosial sama teknologi menurut Mbak Deva gimana gitu kan. Nah, biasanya nih Mas, kalau misalnya aksi sosial itu kan identik dengan kita harus membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang effort gitu ya. Kayak misalnya aksi sosial banjir di Sumatera, oke, kita harus datang ke Sumatera, atau oke, kita harus ngirim bantuan, atau kita bisa donasi di salah satu platform yang lumayan terkenal itu gitu kan. Kita harus kita harus mengeluarkan uang gitu kan. Nah, kita enggak gitu. Teman-teman enggak perlu se-effort itu untuk bisa melakukan aksi sosial. Ini loh, kita punya Campaign for Good. Kita adalah komunitas community vetting platform di mana kita bantu nih komunitas-komunitas yang ada di Indonesia untuk bisa menyalurkan kebaikan atau program-program mereka. Nah, teman-teman tuh cukup berkontribusi dengan buka aplikasi Campaign for Good, kemudian lihat aksi di situ, ada aksi apa aja. Nah, nanti teman-teman bisa langsung berkontribusi lewat challenge-challenge yang dikeluarin sama komunitas yang ada gitu. Nah, itu yang disupport sama tadi perusahaan, Mas. Betul. Jadi aksinya kita yang ada nanti kita upload di aplikasi, terus kemudian di web base, kemudian disupport sama perusahaan yang akhirnya mendanai dengan dengan aksi-aksi yang mereka minta gitu. Oke, berarti Campaign for Good ini juga merich komunitas-komunitas yang ada dong maksudnya? Betul. Atau udah berdiri selama berapa tahun untuk Campaign for Good-nya itu sendiri? Iya, dengan direction yang sekarang itu sejak 2018. Sebelumnya kita IT consultant. Oh, oke. Ya, dengan bisnis model dan segala macamnya itu tuh sejak 2018. Oke, ya maksudnya berarti ya jatuhnya dari 2011 juga dong kan? Iya. Tapi namanya memang sudah Campaign for Good dari dulu? Sebelumnya kita rebranding beberapa kali ya Mas. Sebelumnya kita campaign aja. Kemudian 3 tahun yang lalu kita rebranding sebagai Campaign for a Better World. Oke. Nah, baru tahun kemarin akhirnya kita rebranding as a Campaign for Good. Sebenarnya tadi yang disampaikan sama Deva, tujuannya adalah untuk memperkuat visi misinya kita sih. Oke, tadi kan Kak Deva bilang bahwa komunitasnya banyak, Aziz juga ngomong gitu. Emang untuk dari Campaign for Good-nya itu sendiri ada komunitas untuk apa aja sih gitu? Mungkin tadi kan bantuan gitu-gitu. Ada komunitas apa aja sih? Misal ya nggak tahu nih aku nebak ya, atau ada untuk hewan atau kayak bencana gitu-gitu. Ada apa aja sih? Oke, aku ya. Terserah mau gimana. Aman aja. Oke, jadi sebenarnya kita itu tergantung dari funders maunya melakukan aksi sosial di lingkup apa gitu Mas. Jadi kita ada sektor pendidikan, kemudian women empowerment, kemudian ada juga kita kampanye kesehatan, dan lingkungan, sustainable life, dan masih banyak lagi. Jadi kita tergantung mau campaign di mana. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin projectnya tentang campaign yang lebih dalam lagi, banyak banget ya Kak Aziz, banyak banget gitu. Nah, kemarin kita ada nih perbaikan PAUD di daerah Jakarta gitu. Oh, di Jakarta. Kemudian kita juga pernah nih ada project Women Empowerment di Sentani, Papua. Pernah juga kita kampanye di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi kampanye-kampanye yang lainnya begitu. Jadi kita bekerja dengan banyak sekali komunitas di Indonesia untuk kemudian gimana sih aksi-aksi atau isu-isu sosial ini tuh bisa tersalurkan dengan baik gitu. Oke, tapi kalau untuk orang ingin being in the Campaign for Good gitu loh dari komunitasnya tuh berarti bisa daftar juga di Campaign for Good-nya ini di website di web base-nya atau di aplikasinya gitu. Jadi kita mengencourage teman-teman untuk juga bisa bergabung ya dalam community-nya kita dengan melakukan aksi-aksi tadi di aplikasi maupun di web base-nya kita. Nah, dengan kamu bergabung di sana, kamu bisa mendukung isu-isu sosial yang ada, mendukung kampanye-kampanye yang ada, dan kemudian kamu juga bisa akhirnya menjadi bagian dari komunitasnya. Dan di sana pun akhirnya kamu juga bisa menentukan komunitas-komunitas yang mana yang nantinya biasanya itu Mas di kampanye-kampanye yang di program yang ada ini kita juga menyalurkan dana hibah yang bisa diakses sama organisasi sosial yang ada di lapangan. Nah, akhirnya kamu juga bisa tuh kalau misalnya kayak kamu tadi yang Deva bilang sebenarnya kamu kalau misalnya nggak bisa ke lapangan langsung, nah bisa join nih di aplikasinya kita, dukung via sana. Tapi kalau misalnya kamu ingin juga berkontribusi langsung, ya udah akhirnya kamu bisa mengkontak organisasi yang memang kita ajakin kolaborasi tadi. Oke, ini mungkin aku mau nyoba nanya isu yang paling recent kali ya kan kita tahu tuh ada
banjir Banjir. bandang ya. Itu untuk yang kasus yang itu apakah ada juga orang-orang yang ke campaign for good Ya, gitu ya. loh, ada nggak yang menggalang dana jatuhnya Ya. sih ya, untuk membantu lah gitu loh, ada nggak? Kalau sampai untuk saat ini Untuk saat ini. memang kita akhirnya mencoba untuk berkolaborasi dengan organisasi-organisasi maupun komunitas-komunitas yang emang sudah menyalurkan di sana gitu. Jadi memang saat ini kalau di aplikasinya kita, di platformnya kita sedang tidak ada kampanye yang memang fokus untuk membantu korban bencana di sana, tapi yang kita lakukan effortnya adalah di sosial media, terus kemudian di promosi-promosinya kita pun kita akan menyalurkan dengan kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang memang sudah ke sana Mas gitu. Jadi emang saat ini memang belum ada kampanye yang fokus untuk isu emergensi di sana. Tapi kita sedang berkolaborasi dengan teman-teman organisasi yang langsung menyalurkan di lapangan. Nah, tadi kan ini ya Mas Bagas kan tadi di awal udah sempat mention community vetting, aku juga mention community vetting, tapi kita sampai belum sempat ngejelasin ya ke Ultimates apa sih sebenarnya community vetting. Sebenarnya tadi udah di-spill ya sama Kak Aziz ya bahwa Campaign for Good ini adalah kita ngebantu komunitas-komunitas yang ada gitu kan. Nah, bedanya kita dengan yang lain dan apa itu community vetting adalah kalau yang lain tuh biasanya gini Mas, misal nih Mas Bagas punya uang, oke aku 1 miliar aku mau ngebantu teman-teman di Papua dong gitu kan. Cuman mostly itu kan kita sering nggak tepat sasaran ya. Artinya kayak oke Mas Bagas punya uang 1 miliar kasih ke perempuan yang di Papua, tapi gimana? Tapi nggak terukur gitu. Gimana Mas Bagas sebagai funders tahu bahwa duit yang gue kasih 1 miliar itu bener-bener nyampe ke orang-orang yang di sana. Nah, itu yang ngebedain kita sama yang lainnya gitu. Karena kita bener-bener pakai perhitungan yang transparan. Kita pakai community vetting, kita di sana ada komunitas yang kemudian komunitas di daerah tersebut yang lebih paham banget. Jadi ibaratnya tuh kayak akarnya dari project-project yang ada di setiap daerah itu tuh kerja sama kita gitu. Kita setorin dananya, kemudian kita meeting sama komunitas-komunitas di sana untuk kemudian gimana sih kalau mau women empowerment tuh kita harus mulai dari mana. Nah, diskusi itu kemudian project yang terstruktur itulah yang kita sebut sebagai community vetting karena kita menyebutnya lebih transparan gitu kan. Dan publik ikut berkontribusi ya Betul, untuk bisa itu yang memilih paling penting. Siapa nanti organisasi yang akan kita berikan dananya gitu. Jadi itu ada kontribusi publik di mana nanti mereka sebenarnya juga bisa memilih siapa gitu yang tepat ya. Oke. Berarti tadi itu ya tentang community vetting, tentang campaign for good ini yang berbeda adalah transparansinya tadi ya, transparansinya ya. Oke, Kak Deva, Kak Aziz, nanti kita ngobrol lagi tentang campaign for good dan sepertinya ada campaign yang lagi mau di ini juga ya, disuarakan juga ya. Disuarakan. Tapi ada yang mau lihat dulu. Oke. Oke. Kalau gitu, Ultimates jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Kak Aziz dan juga Kak Deva dari Campaign for Good. Kita tadi udah ngomongin basicnya lah ya tentang community vetting itu apa. Ya. Dan Campaign for Good itu ngapain aja dan ternyata banyak banget komunitas-komunitas yang ada di dalam situ. Ultimates juga bisa mengunjungi aplikasinya, websitenya juga campaign.com. Campaign.com ya? Betul. Oke, bisa dilihat sendiri lah. Nah, tapi terakhir tadi kan gue ngomongin tentang ada yang mau disuarakan dari campaign yang dari Campaign for Good, kampanye. Bingung juga gue nih. Campaign for Good. Salah satunya tadi adalah belum aku sebut ya, melihat masa depan ya. Betul. Melihat masa depan. Nah, ini sepertinya kita langsung tanya aja, apa sebenarnya melihat masa depan itu, Kak Deva? Campaign untuk melihat apa sih? Masa depan. Dibayangkan Mas Bagas apa kalau Melihat misalnya masa depan bisa jadi ini apa ya? Ini pertamaku ya, impresi pertama. Bisa jadi untuk orang-orang yang pengen menggapai cita-citanya atau apa gitu-gitu loh. Aku kan nggak tahu nih Kirain ceritanya. our future ya. Oke. Jadi melihat masa depan itu teman-teman adalah kampanye untuk peduli dengan kesehatan mata. Melihat masa depan ya, melihat masa depan ya kan. Masa depan itu bisa digapai ibaratnya
kita menggunakan istilah itu karena ya itu tadi ya, kita bagaimana sih kita mengencourage atau mengajak teman-teman semua untuk kemudian peduli tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Itu yang mau kita galakan di situ sebenarnya, seperti itu. Oke, kesehatan mata ini dalam apapun gitu. Misalnya, maksudnya ngapain aja sih emang di campaign untuk melihat masa depan ini kan kesehatan mata? Apakah ada semacam untuk kontrol mata atau apa gitu-gitu? Ya, jadi yang mendasari adanya kampanye kesehatan mata ini adalah Mas, jadi funders kita itu mereka menyadari bahwa ternyata angka kebutaan di Indonesia itu sangat tinggi. Oke. Nah, sebenarnya angka kebutaan itu pure bukan hanya dari pada saat dia di kandungan aja. Ternyata banyak yang kemudian terlahir matanya normal, kemudian di tengah-tengah dia mengalami kebutaan. Nah, ini karena ada minimnya akses edukasi terhadap tingkat prevensi kesehatan mata itu sendiri. Makanya di sini kita pengen hadir sebagai sebuah startup yang kemudian mengajak teman-teman, ibu-ibu semuanya, ayo dong kita peduli nih sama kesehatan mata. Ayo dong ibu-ibu, anaknya lebih diperhatikan lagi tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mata, karena mata itu merupakan organ yang vital sekali begitu ya. Betul. Untuk bagaimana anak-anak nanti bisa menggapai masa melihat depan masa mereka. depan. Bisa melihat masa depan, sesuai literal campaign jadinya ya. kita Ya, gitu. Dan aktivitasnya banyak, Mas. Jadi kita mulai dengan landscape study. Saat ini kita sedang memetakan organisasi-organisasi di Indonesia yang bergerak di isu kesehatan mata. Programnya apa, terus kemudian sebenarnya kebutuhannya apa, terus kemudian kayak sebenarnya tadi yang Deva bilang gitu, kalau ngomongin kesehatan mata tuh ya apakah sebenarnya kayak kebutaan atau katarak atau apa, nah itu kita lagi memetakan itu. Kemudian nanti kita akan memilih nih organisasi-organisasi yang fokus di isu kesehatan mata, kemudian kita akan berikan donasi untuk mereka juga bisa menjalankan programnya, hingga nanti kita juga akan memberikan dana hibah untuk 3 organisasi masing-masing itu 100 juta rupiah untuk mereka bisa menjalankan program ini. Nah, tadi ada kan di awal tuh ngomongin tentang community vetting. Betul. Nah, nanti di prosesnya tuh akan kita jalankan juga bagaimana nanti masyarakat luas juga bisa memilih sebenarnya organisasi mana sih yang berhak tadi menerima dana hibah 100 juta rupiah ini nih melalui public voting gitu. Oh, nah, itu juga dijalankan. Jadi Mas prosesnya Bagas, panjang nanti. jadi Mas Iya. Bagas sama teman-teman bisa langsung buka aplikasi Campaign for Good dong sekarang untuk mendukung aksinya di situ gitu. Karena kan coba Mas Bagas lihat di situ ada banyak challenge yang dikeluarkan oleh komunitas. Nah, kalau Mas Bagas ikut challenge itu sama dengan Mas Bagas juga sudah membantu komunitas untuk menyuarakan aksi peduli kesehatan mata. Oh iya, gitu. sekarang itu kita lagi prosesnya ya tadi kita bilang kita lagi nanti ada landscape study. Nah, sekarang kita juga lagi mencari berapa organisasi deh? Agak lupa. Ada 7 organisasi yang akan kita cari untuk nanti bisa mendapat untuk bisa menjalankan program bersama kita. Betul. Terus kemudian nanti berkesempatan untuk bisa mendapatkan donasi dan dana hibah tadi. Yang sebesar 1 juta tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat ya untuk bisa organisasi sosial gitu ya, yang bergerak di isu kesehatan mata, berminat untuk bisa mendaftar, teman-teman bisa langsung aja cek di website kita, di campaign.com, di sosial medianya kita, di Instagram kita @campaign.id. Informasinya ada di sana. Kita sedang mencari organisasi yang bergerak di isu mata. Oh, oke. Ini berarti memang masih ongoing untuk melihat masa depan. Masih di awal banget, Masih di awal banget Developing untuk proyeknya. mencari organisasi 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 atau yang komunitas. bekerja sama ya, Ya. bersama Campaign for Good. Nah, itu buat Ultimates yang Yang- memang ada lah gitu loh ke sana, sekalian aja ke Campaign for Good Iya. Ya. Karena hibahnya banyak itu ya. Iya, ini 100 sudah juta ya. ngomong langsung loh ya. Iya. Oke, Jadi oke, boleh oke. langsung aja, teman-teman. Oke, itu untuk melihat masa depan. Tadi awalnya, sebelum kita lanjut, awalnya aku kira ini justru untuk orang, tadi kan bilangnya dari anak-anak lah ya, tadi kalau dari Kak Deva bilang gitu, aku kira justru untuk orang tua yang mungkin penglihatannya sudah berkurang, atau kan aku sempat dengar kayak semacam katarak gitu juga tinggi kan. Iya. Itu juga bisa itu maksudnya untuk orang tua yang Ya nanti membutuhkan bisa. gitu. mereka akhirnya selain nanti bisa tadi dalam proses community vetting mereka bisa menentukan siapa organisasi yang dapat menerima dana hibahnya, menerima donasinya, mereka sebenarnya nanti juga bisa jadi penerima manfaatnya sebenarnya malah. Jadi kalau misalnya kayak nanti organisasi yang dapat hibah tuh
100 juta mereka punya program katarak buat orang Operasi tua, gitu. operasi dan Iya, iya, sebagainya. Bisa gitu. Oh, oke. Jadi itu depend sama organisasinya, dana hibah tersebut akan dipakai untuk project apa gitu, Mas. Tapi untuk yang bener juga kan? Iya, Tetap di monitor dong. Itu yang Pasti. paling penting karena kita selalu monitor dan Iya, itu yang membuat iya, kita iya. transparan ya, karena kan langsung sampai ke akarnya gitu. Oke. Itu untuk melihat masa depan. Tadi juga Ultimates kami sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata ada campaign yang lain juga ya. Selain melihat masa depan, tadi dari Kak Azaz ada bersama berdaya Iya, tadi. betul. Kak. Bener ya? Ya. Oke. Apa coba Mas Bagas bersama berdaya apa nih? Iya, jadi kuis lagi. Kuis lagi. yang kedua. Ditebak Kuis yang kedua. ya. Bersama berdaya. Oh, nggak apa-apa ya, aku tebak ya. Bersama Iya, berdaya nggak tuh apa-apa. mungkin kayak untuk kesehatan juga. Ini tebak aku ya. Kesehatan juga gitu loh untuk orang-orang yang ingin lebih fit lagi. Nggak tahu nih, gue kata nggak berbobot nih. Emang apa sih Kak tadi bersama berdaya itu? Emang apa sih? Ya, ini waktunya kita jelasin ya, Dev. Ya. bener. Jadi ya terima kasih Mas Bagas dan teman-teman Ultimates untuk kita juga bisa menjelaskan sebenarnya selain tadi Dewa kan dibilang di awal gitu projectnya kampanye yang kita lakukan pun banyak sekali Banyak gitu. Deva ngomongin tadi terkait dengan isu kesehatan mata, kita juga punya kampanye di isu pendidikan, lingkungan. Nah, bersama berdaya ini adalah kampanye untuk kita berkolaborasi dengan teman-teman mengkampanyekan terkait dengan perempuan-perempuan Indonesia yang sedang bekerja di Singapura. Jadi pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu NGO yang ada di Singapura, namanya AIDA. Mereka memberikan pelatihan, memberikan pemberdayaan kepada teman-teman imigran yang ada, pekerja migran yang ada di sana. Tidak hanya di Indonesia, tapi mereka kalau AIDA-nya sendiri memberikan pemberdayaan kepada teman-teman imigran yang ada dari Malaysia, dari Thailand, dari negara-negara yang lain. Tapi proyek ini memang fokusnya adalah untuk teman-teman migran, pekerja migran yang ada di Indonesia. Yang masih ada di sana, Singapura, atau yang udah balik. Kita lagi tetap yang udah balik ya? Tetap. Jadi kayak saat ini sekarang itu kita lagi proses untuk mencari pekerja migran ini nih. Ada beberapa yang masih ada di sana, terus kemudian yang apply ya dari program ini ada yang masih di sana, ada yang udah balik juga gitu ya, dan sekarang mereka berkarya di Indonesia untuk nanti menerima program dari kita. Kita nanti akan ada challenge di aplikasinya kita, terus kemudian mereka akan mempromosikan gitu ya bagaimana menjadi migran yang berdaya, terus kemudian mereka akan dapatkan pelatihan dari kita, terus kemudian nanti mereka juga akan akhirnya di akhir mendapatkan dana hibah. Nah, prosesnya sama tadi yang kita bilang, masyarakat juga bisa menentukan siapa yang berhak menerima dana hibahnya, kemudian dana hibahnya digunakan untuk apa, itu nanti kita juga akan memonitor. Itu community vetting tadi juga? Iya, jadi setiap project kita pasti ada community vetting-nya gitu. Bagaimana masyarakat juga, community tadi ya, bagaimana komunitas juga akhirnya bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan dana hibah, dana organisasinya. Kalau di AIDA malah individualnya. Oh, individualnya. Kita punya tagline loh, Mas. Apa tuh? Kasih tahu nggak ya? Apa tuh? Ini, the best decisions are made with community, not for them. Gitu. With community. Jadi kita bersama-sama sama komunitas, bukan untuk mereka aja gitu. Itu yang membuat kita berbeda tentang project community vetting itu. Ngomongin soal berdaya lagi, atau masih mau ditanyain lagi soal bersama berdaya? Ya, dan ini beneran yang melihat masa depan sama bersama berdaya ini lagi di phase awal banget, Mas. Jadi kita lagi. Iya, tadi gue pengen nanya itu. Maksudnya melihat masa depan kan masih mencari organisasi. Tadi kan untuk yang bersama berdaya katanya udah ada dari AIDA Singapura. Aku kira tuh udah ongoing gitu loh kalau untuk ini lagi memang fase awal sekali gitu. Kita lagi mencari kalau melihat masa depan lagi mencari organisasi yang fokus di isu kesehatan mata. Nah, kalau di AIDA ini di bersama berdaya ini kita sedang mencari individual yang masih ada di Singapura maupun yang udah balik, yang pernah yang saat ini menjadi pekerja migran Indonesia untuk bisa menerima manfaat ini nanti. Gitu.
Oke, tadi berarti emang baru Singapura dulu aja ya gitu? Ya, kalau project ini memang kolaborasi dan fokusnya memang di Singapura. AIDA tadi ya? AIDA tadi. Based on Singapura ya? Oke. Aku mau nanya nih, tadi kan community vetting itu yang membedakan Campaign for Good dengan yang lainnya gitu. Ya. Tapi kalau untuk dari Campaign for Good ya gitu loh, aku pengen nanya tentang kelebihan dan kelemahan yang ada dari community vetting. Kan itu harus gimana ya, masyarakat tuh harus percaya juga, komunitas ya, komunitas harus memberikan kepercayaan gitu loh, Campaign for Good ya. Tapi ternyata ada yang melewat dulu. Oke, boleh Kita nanti. bahas habis ini aja. Sambil mikir ya. Sambil mikir ya. Gitu, nggak apa-apa ya gitu loh, Oke. aman kalau gitu. Ultimate, setelah kita bakal ngobrolin lagi tentang Campaign for Good. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama gue Bagaska, Kak Aziz dan juga Kak Deva dari Campaign for Good. Tadi kita udah ngobrolin tentang campaign-campaign yang lagi yang ingin dijalankan berarti ya. Tadi pertama ada melihat masa depan yaitu untuk kampanye kesehatan mata. Betul. Dan yang kedua ada bersama berdaya untuk para pekerja imigran yang terutama Singapura. Dan itu masih mencari orang-orang untuk bekerja sama juga ya. Jadi silakan bagi yang memang apa sebutannya, memang ada gitu loh organisasinya, langsung saja ke campaign.com atau Campaign for Good di App Store dan juga Play Store. Nah tadi kan aku ingin bertanya tentang community vetting gitu. Aku pengen tahu apa ya, opini orang-orang mengenai hal itu, yang terutama yang sudah bekerja sama bareng Campaign for Good, dan juga kelemahan dan juga kekurangan, kelemahan dan juga kelebihannya apa aja, karena kan ini based on teknologi sangat lah gitu loh, semua transparansi melalui situ. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Ini head of program ya. Head of program langsung. Program Campaign for Semua Good. pusing-pusingnya ada di sini berarti ya? Semua pusing-pusingnya ada di sini. Jadi kalau misalnya ngomongin kelebihan dan kekurangannya, apakah ada kekurangannya? Kekurangannya sih. Lancar Kekurangannya ya, sih. dilihat-lihat. Kelebihannya sih Mas, karena kan ini melibatkan masyarakat luas gitu. Jadi bedanya dari mungkin program-program sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kayak pas tadi Deva sempat bilang di awal, misalnya kamu punya uang 1 miliar nih, kemudian ya udah kamu kasih saja ke siapa dan lain sebagainya. Kadang itu pun tidak tepat gitu ya ketika kita menyalurkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak benar-benar memodal hal tersebut. Nah di Campaign for Good kita yang melakukan itu gitu. Kita yang menyeleksi, kita yang melihat melakukan due diligence dan lain sebagainya, siapa yang tepat dan lain sebagainya. Kemudian adanya publik yang terlibat juga gitu, yang bisa menentukan setelah kita due diligence tadi ya di awal gitu ya, setelah kita memilih misalnya tadi ada 7 organisasi yang melakukan kampanye di aplikasinya kita gitu. Kemudian masyarakat tuh akhirnya bisa menentukan juga siapa dari 7 ini yang nanti bisa menerima dana hibahnya gitu. Yang misalnya tadi kalau misalnya melihat masa depan, yang akan menerima 3 organisasi yang akan menerima masing-masing 100 juta rupiah ini nih untuk programnya mereka. Nah masyarakat akhirnya bisa terlibat juga gitu. Jadi tidak hanya tadi dilakukan due diligence di awal sama campaign, tapi masyarakat juga akhirnya bisa terlibat di situ. Nah itu kelebihannya. Oke. Aku pikir bakal ngomong kelebihannya, kita nggak punya kekurangan. Pede itu. Tapi emang terlihatnya sih aman ya kalau kita lihat omongan-omongan dari awal ya. Akhirnya kan adanya transparansi, terus kemudian adanya Riset. riset, masyarakat juga bisa terlibat dan sebagainya. Itu tuh menurut kita itu menjadi salah satu kelebihan dari proses vetting ini gitu. Nah kekurangannya apa? Mungkin akhirnya jadi waktunya lebih panjang gitu, karena kita adanya pelibatan masyarakat tadi kan. Kalau misalnya kayak kamu punya 1 miliar, kamu nggak melakukan due diligence dan segala macam, kamu mbak ini, tapi kamu lihat kayaknya ini tepat nih kita kasih ini, ya udah gitu, berarti kan one time langsung bisa dilakukan. Tapi karena adanya tadi pelibatan masyarakat, adanya prosesnya kita di awal tadi melihat siapa yang akhirnya tepat untuk menerima donasinya dan sebagainya. Nah prosesnya sebenarnya akan lebih panjang. Tapi dari organisasi terus kemudian dari tadi perusahaan yang akhirnya bekerja sama dengan kita itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu, karena akhirnya kan jadi prosesnya itu tuh
jadi ini ya, jadi caranya organisasi, jadi caranya perusahaan tadi untuk juga bisa melihat siapa sih yang sebenarnya tepat gitu ya untuk menerima ini gitu. Jadi tepat sasaran gitu. Ya, lebih tepat. Ya karena juga pilihan masyarakat juga kan. Iya, organisasi. Sebenarnya aku pengen nanya dari organisasi ini masyarakat tuh cara memilihnya tuh gimana? Apakah sistem voting lewat Yes, aplikasi? betul. Kayak gitu? Makanya itu toolsnya tadi Mas, aplikasinya kita, Campaign for Good ini yang tadi bisa diakses via web base maupun aplikasi itu toolsnya kita gitu. Memilihnya dari sana. Nah, nih aku pengen, ini dari aku nih ya. Kan tadi bilangnya ada 3 atau lebih organisasi dan itu dipilih sama masyarakat. Nah, kalau misalnya, kan masyarakat milih 1 dong. Ya, kan? betul. Nah, itu sisanya nanti kayak apakah jealous kah? Atau maksudnya, atau gimana sih kayak gitu tuh? Jadi, aku penasaran ya. tergantung ya dari masing-masing projectnya itu tuh biasanya penerimaan manfaatnya beda-beda. Kayak kalau misalnya melihat masa depan, kita akan memilih 3 organisasi yang masing-masing nanti dapetin 1 juta rupiah. Kalau misalnya tadi di project untuk bersama berdaya gitu ya, kita nanti dari ini proses vettingnya gitu ya, dari 7 pekerja migran yang akan mengikuti proses ini nanti akan dipilih 3 yang akan mendapatkan juga dana hibahnya. Dana hibah. Nah, tadi bilangnya apa? Yang nggak kepilih. Yang nggak kepilih gitu. yang Tapi kepilih. mereka di awal sebenarnya udah menerima manfaat juga, Mas. Iya. Jadi ada iya. donasi yang mereka akan terima, ada pelatihan-pelatihan yang mereka juga dapatkan. Nah, yang lainnya pun sebenarnya dalam prosesnya itu tuh udah menerima manfaat juga gitu. Oke. Nah, makanya kalau misalnya tadi ada dukungan yang lebih besar dari masyarakat yang lebih luas, mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi gitu. Oke, berarti Dari aman projectnya. juga lah ya. Iya, gitu. kita sama-sama kalau bersama berdaya itu kan pemberdayaan imigran Indonesia yang di Singapura gitu ya, atau yang dulu udah pernah di Singapura kemudian sekarang di sini. Kita ada juga tuh Empower Women Sentani namanya. Sebenarnya proyeknya udah pertengahan tahun kemarin gitu. Cuman kalau Empower Women Sentani tuh dia lebih pemberdayaan perempuan di Sentani Papua gitu. Jadi kita melihat di sana, founders kita melihat bahwa ternyata di Sentani di Papua itu teknologinya masih terbatas, kemudian kemampuan ibu-ibu di sana untuk bisa reach out ke the newest technology itu masih kurang. Nah, kita bantu itu untuk developing ya. Itu ya susah-susah banget. Itu aman. Gitu pokoknya. Jadi kayak kita ngebantu wanita-wanita, ibu-ibu yang di Papua itu untuk kemudian mereka bisa menggunakan bisnis secara online gitu. Jadi banyak tuh mereka jualan produk-produk Sentani yang bisa mereka pasarkan via online. Kita bantu dari cara packagingnya supaya menarik, kita bantu the way mereka promosiin produknya lewat internet seperti itu. Nah, itu kan udah dapat manfaat ya mereka. Karena otomatis mereka diajarin ngiklan secara gratis, kemudian diajarin ngemas packaging yang bagus, cara reach market tuh kayak gimana. Selain itu mereka juga dapat uang yang lumayan gede loh, Mas, itu kayak dapat 50 juta gitu. Jadi kan kayak tadi nyambung sama Mas Bagas bilang kalau yang nggak dapat uang sebanyak itu gimana ya, mereka tetap bisa menerima manfaatnya itu tadi kan manfaatnya gitu. Jadi sama memang sebenarnya kayak dukungannya kalian yang via handphone ini, via online ini tuh voting tadi bukan? Betul, dukungannya kalian itu tuh berdampak langsung karena tidak hanya kita tadi ya berikan donasi dan sebagainya, kita juga memberikan aktivitas-aktivitas yang ya benefit buat si penerima manfaat tadi gitu. Ada pelatihannya, terus kemudian kalau misalnya nanti ya proyeknya bersama berdaya ini nih kita akan ada kayak pelatihan juga untuk di sosial media, terus kemudian mereka dapat donasi juga kayak gitu Mas. Jadi ya apa yang kamu, makanya ya kayak kita yang namanya bijak menggunakan digital media dan segala macam tuh ya kamu bisa berkontribusi sebesar itu. Itu kayak segampang kamu ikut challenge, paling tuh challenge-nya tuh cuman foto kamu sedang bersama dengan bayi, misalnya cuman kayak gitu aja dan teman-teman tuh udah bisa berkontribusi. Fun fact nih, waktu ngasih dana hibah ke Empower Women Sentani itu ya ke Bibu Sentani, aku kayak meneteskan air mata gitu. Kenapa? Soalnya kayak ini Mas, mereka itu kan masih aksesnya masih terbatas. Dan mereka juga jauh sekali ya gitu. Iya, mereka tuh jauh sekali. Kita dari rumahnya kita tuh bisa bantu. Kita bisa bantu tuh kayak ya ampun ternyata
gitu, aduh merinding say. Terus Oke, memang di sana kan aksesnya masih terbatas ya. Betul. Kita juga video call sama ibu-ibu di sana. Mereka semangatnya tinggi banget untuk bisa maju, untuk tahu dunia digital sekarang tuh seperti apa. Kita video call. Terus mereka ada yang sambil gendong anak. Terus ya gitulah, kayak aku sebagai perempuan impersonal ya, itu kayak ngerasa ternyata se-impactful ini ya project kita tuh ya. Gitu. Oke. Sampai bikin mereka akhirnya kan uang 50 juta itu bisa digunakan mereka untuk buat modal gitu kan. Dan itu bukan cuma satu orang aja yang dikasih, fun fact banyak ya. Yang Satu dikasih daerah lah ya atas-atasan. jatuhnya. Enggak. Ya amin lah ya. Oh, oke, Ya amin, oke, setelah oke. ini kalau banyak funders yang kemudian peduli sama isu-isu sosial, yuk kita bantu. Nah gitu. itu project yang Empowerment Sentani ini nih didukung sama salah satu perusahaan di Singapura. Oh juga. Ya. Jadi Oke. nanti kalau misalnya teman-teman perusahaan, CSR perusahaan yang ingin kayak yang menyalurkan dana CSR-nya, ingin berbuat baik gitu Ya, ya, betul. ingin melakukan hal sosial. Kadang-kadang kan nggak punya ide, maksudnya mau Taruh kemana dan nih lain uangnya sebagainya. gitu. Nah bisa kontak kita kita juga. ya kita bisa bantu, boleh langsung klik di websitenya. Di situ ada foto-foto mama-mama Sentani Oh, yang oke, aku pun oke. ada videonya juga di situ, perjalanan mereka. Gimana sih kita ngajarin mereka berjualan, karena ada bazarnya juga Mas, kita bikin bazar di Sentani sana. Oh oke. Gitu, terus kayak Nanti ya, bisa ditayangin gambarnya ya. iya, nanti kita Boleh, ini boleh, gambarnya di boleh. sini nih. Nanti kan ini ditunjukinnya gambarnya di Aman, Sentani. tenang aja. Gitu, jadi Format kayak videonya aman oh, aja. iya. Itu Oke. tuh bener-bener menyentuh hati banget ya, gitu. Jadi kayak ya harapannya tuh kita di sini ya banyak yang kemudian para funders mungkin terketuk hatinya untuk bisa yuk kita menolong aksi-aksi sosial, isu-isu sosial yang ada di Indonesia yuk gitu, sama teman-teman yang mungkin oke, gue belum mau berkontribusi dari segi uang nih, oke boleh kita langsung ke aplikasinya, kita dukung mereka supaya ya mereka bisa melakukan hal baik setelah ini menggunakan uang yang ada tersebut gitu. Oke. Mulia nih. banget nggak tuh? Mulia banget. Mulia banget kan? Makanya ini sebenarnya nyambung sama pertanyaanku selanjutnya. Oke. Tadi kan sudah Mas Aziz sudah bilang lah gitu loh, banyak bantuan dari mana gitu loh, terutama Singapura tadi yang beberapa kali disebut ya. Nah untuk di Indonesia sendiri nih, Campaign for Good sudah ada belum nih kayak semacam koneksi ke pemerintah lah atau ke kementerian apa lah gitu loh, udah ada atau belum? Ya, saat ini memang kalau Campaign for Good sendiri kan kita sudah dengan direction yang sekarang tadi aku sampaikan mulai dari 2018. Jadi total sekarang tuh kita udah ada 100-an lebih kampanye yang udah pernah kita jalanin, Mas. Dan dukungan pemerintah, yes, pastinya sudah ada. Saat ini pun kayak kita lagi proses karena tadi ya di kampanye melihat masa depan tuh lagi fase awal sekali gitu ya. Kita juga lagi berkomunikasi dengan teman-teman Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan karena kan ngomongin isu kesehatan mata gitu Yang ya. melihat masa depan tadi ya. Melihat masa depan. Betul, Terus oke, kemudian untuk misalnya tadi isu bersama berdaya dan lain sebagainya pun kita juga lagi reach out ke kementerian terkait gitu ya. Nah makanya sebenarnya ya dukungan dari banyak sektor ini termasuk dari pemerintahan itu tuh ya sangat dibutuhkan gitu. Dan kita senang sekali sebenarnya kolaborasi sebelumnya pun juga mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Bahkan ketika kita launching gitu ya, directionnya kita saat ini untuk fokus di isu sosial pun kayak dari kementerian terkait ya, kementerian sosial, terus kemudian dari kementerian Kominfo ya, saat waktu itu masih Iya, Kominfo. Komdigi sekarang ya. Komdigi. Komdigi, mereka pun juga mendukung gitu ya untuk mensupport startup lokal seperti ini. Oke, berarti ya sudah ada lah ya Ya. gitu loh. Oke. Nah, nanti aku ada pertanyaan lagi mengenai campaign-campaign yang mungkin masih ingin diceritakan. Campaign. Campaign ya yang ingin diceritakan dari Oke. Kak Deva atau Kak Aziz, tapi ada yang banget lagi. Oke. Kalau gitu, Ultimation kemana-mana, tetap di Ulti TPS. Ultimates masih di Ulti TPS bersama gue Bagas Kak Aziz dan juga Kak Deva dari Campaign for Good. Oke, sebelum kita lanjut, kita udah banyak banget ngobrolin ya tentang campaign ini itu, bahkan tadi yang ingin dijalankan juga seperti melihat masa depan untuk kesehatan mata juga bersama berdaya ya imigran dari Singapura gitu loh.
Nanti aku pengen nanya-nanya lagi tentang campaign yang mungkin berbagi pengalaman lagi kemarin tuh udah ngapain aja. Seperti tadi udah di-mention juga tentang Pak PAUD kalau aku nggak Iya, tahu. renovasi PAUD. PAUD. Ya itu boleh lah diceritain juga. Nah tapi aku pengen nanya nih karena ini kan berbasis teknologi, ya Betul. kan? Orangnya nggak mungkin kehitung jari dong untuk campaign for good itu sendiri. Kita belum ngomongin organisasi nih. Ya. Kalau misalnya beda lagi kan jatuhnya third party lah ya jatuhnya ya. Gini dulu deh, ada berapa orang sih sekarang untuk campaign for good-nya? Selain Kak Deva dan juga Kak Iya, Aziz. staffnya kita in total sekitar 50-an 50-an. dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan Luar negeri. luar negeri. Luar negeri. Ada yang dari Tokyo sama Singapura. Oke, ini orang luar negeri juga atau orang Indonesia yang tinggal di sana? Kita ada beberapa staffnya kita maupun internnya kita yang mahasiswa Indonesia yang sedang misalnya di Amerika dan lain sebagainya karena kita sempat punya program gitu ya yang ada di Amerika juga. Saat ini tech lead-nya kita sedang S3 di Jepang. Makanya dia ada di sana juga. Dan fun fact-nya Mas, kita kerjanya remote. Jadi dari Iya. manapun. Nah. Kayak aku setelah 6 tahun di Jakarta, akhirnya karena pandemi kemarin kita karena full remote ya, akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi nih ke Jawa Timur, Jawa Timur. Bojonegoro. Deva pun dari Aku dari Solo. Solo. BTW Mas Bagas, penasaran nggak sih gimana sih kerja remote gitu? Nah, itu yang mau pengen tanyain karena kan tadi 50 apalagi tersebar di tersebar Iya. di seluruh dunia Indonesia. lah ya. Iya. Ada yang di Makassar. Iya, CEO-nya iya. kita saat ini lagi base di Singapura. Halo, Oke, Pak lanjut ke William. Singapura. Halo. Oke. Nah, itu gimana cara Oke. mengorganisir? Apalagi tadi community vetting, nggak semua harus transparan. Nah, itu gimana Aku mau bilang boleh nggak? Boleh, boleh. Apa tuh? Oke, fun fact. Jadi tuh sebenarnya tuh aku tuh tahu campaign itu kan dulu tuh aku S2 di Belanda. Kemudian di sana kan banyak ya kalau di negara maju kan udah banyak yang remote works. Tesis aku tuh tentang Ngomongin remote itu. working ya. Oh, alah. Narasumber, narasumber. Narasumberku. Tapi waktu itu udah kenal? Belum. Aku Oh. cuma search di LinkedIn aja gitu Oh, kan. Ini yang alah. perusahaan remote tuh ternyata ada campaign for good gitu kan. Terus aku tanya-tanya nih sama Pak Aziz gini-gini tantangannya dan lain-lain. Ternyata memang remote working tuh se-challenging itu sebenarnya ya. Karena kita bener-bener apa-apa tuh cuma ngandelin teknologi. Kalau udah nggak ada Iya. sinyal internet, Ya udah Assalamualaikum ya. Tapi itu terstruktur secara rapi gitu loh Mas. Kayak wow, kita ada beberapa apps yang kita gunakin, ada Jira, ada Slack gitu-gitu yang itu mempermudah kinerja kita Yeah. gitu kan. Nah, dari pas aku interview sama Pak Aziz itu kayak aku langsung, ya ampun cita-cita gue kerja di campaign gitu. Oh, gitu. yang sebelumnya Yang sebelumnya. di Sebelumnya. media ya. Tapi Yang kan sebelumnya. inline karena Iya. dia PR-nya kita akhirnya. gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ternyata pas aku masuk, aku nggak bisa apa-apa Mas. Oh, gitu. Berarti zero knowledge kan maksudnya kayak Iya karena ini ya Pembiasaan ya kan. pembiasaannya betul. Oke. Sebelumnya kita biasa offline, Iya, rapat, betul. ketemu Iya, langsung. Tapi ketemu emang sebeda langsung. itu ya, Kak? Maksudnya Kak Deva nih yang offline Sebenarnya terus jadi butuh teman-temannya online? agak gaptek aja sih. Jadi bukan buat saya tuh. Dan fun fact kita juga bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi oke, komunikasi hariannya kita sama tim menggunakan bahasa Bahasa Inggris Inggris. yang terstruktur gitu kan. Yang kayak yang viral itu loh Kak. Apa tuh? Yang punten. punten. Tahu nggak? Oh, iya KOL kan. Ada kayak gitunya sih, puntennya. Beneran itu beneran Pekerjanya terjadi berarti. banyak kan ya? Gen Z Iya, biasanya. pekerjaan Millennial banyak Gen kan Z ya, millennial millennial Gen Gen Z. Z. Oh, oke. Dan itu Gitu. beneran terjadi ya berarti? Iya. Itu bukan sekedar TikTok aja. Iya, punten, I would like, tapi bahasa Inggris. Jadi ke Pak Aziz oke. juga bahasa Inggris gitu. Oke. Keren-keren kan sebenarnya teman-teman Indonesia. Kayak aku pulang-pulang, wow kok mereka bisa gitu. Tapi terus ya udah bisa adaptasi sekarang. Ah, itu dari Kak Devanya. Ya. Kalau dari Kak Aziz waktu itu gimana? Gini deh kan waktu itu belum sempet Iya, teknologi kan betul, dari betul. IT. Apa tadi? Ya, kita sebenarnya di IT consultant. Oh, itu consultant. Terus kemudian kalau ngomongin soal remote work, aku Remote working. di campaign udah 9 tahun, Mas. Ah. Nah, aku udah melalui itu prosesnya kita yang offline sekali. Jadi kegiatannya Oh, iya. kita beneran di lapangan dan sebagainya. Bahkan kantornya kita kan sempat di daerah Senayan juga. Aku sempat 6 tahun tadi aku bilang, aku sempat 6 tahun ngantor di Jakarta. Nah, di waktu pandemi akhirnya kita memutuskan untuk beneran full remote kan. Full remote, aku masih bolak-balik Jakarta, kampung aku di Bojonegoro gitu ya.
Nah, kita mulai adaptasi tuh bagaimana menggunakan teknologi dari manapun kamu bisa berkontribusi. Makanya sekarang gitu yang staffnya kita 50-an tuh beneran tersebar di seluruh Indonesia juga gitu. Dan di Makassar, ada di Medan dan lain sebagainya. Nah aku melalui proses itu yang offline banget, terus kemudian akhirnya bisa remote. Nah, sekarang bisa remote tuh karena aku balik lagi ke Bojonegoro. Aku bisa mengatur tuh kayak kapan mulai kerjanya, kapan istirahat dan lain sebagainya. Tapi Dia curang tau. Kenapa? Dia gaji 5 kali UMR Jakarta, hidup di Bojonegoro yang UMR-nya cuma 1 juta. amin. Ya, wow. Oke. Nah akhirnya maksudnya dengan benefitnya itu tuh tadi kayak remote dan lain sebagainya, bisa ngatur waktu dan lain sebagainya. Ya itu juga salah satu yang kita tawarkan. Beberapa sekarang kita lagi ada rekrutmen, kalau misalnya teman-teman juga tertarik gitu ya, bisa di kemen.com/karir, bisa lihat di situ. Ultimates. Bisa kerja dari manapun. Gas kayak Pak Aziz. ya, WFA WFA, anywhere. gaji 6 kali UMR Alhamdulillah. Jakarta. Amin. Ya, aman dah lu hidup. 1 juta per bulan. Boleh di Solo 3, boleh di Klaten boleh. Nah, tapi sekarang kan karena memang tadi kalau misalnya waktu pandemi kemarin beneran semuanya online ya Mas ya. Nah, sekarang masyarakat juga kadang bosen ya dengan online dan segala macam, makanya kita akhirnya sekarang lebih ke hybrid ya, Ya, Dev. Jadi betul. kalau misalnya ada kegiatan yang dibutuhkan untuk onsite ataupun misalnya ada kampanye yang memang onsite tuh menurut kita lebih berdampak, nah kita akan melakukan itu juga. Kita kemarin ini Mas ada campaign ke jurnalis, ke teman-teman jurnalis. Jadi ada pendanaan dari RNW Media Belanda. Fun fact, RNW Media Belanda itu dulunya Radio Indonesia Belanda. Oh iya? Iya, di Belanda sana. Jadi itu menyuarakan tentang bagaimana pemerintahan Belanda di Indonesia saat itu. Ya kemudian jadi RNW Media, dia kasih pendanaan untuk teman-teman jurnalis di sini. Kita adain workshop di Jakarta untuk puluhan jurnalis yang ada tentang bagaimana mereka menyuarakan isu kesehatan seks dan reproduksi seperti itu. Itu juga pakai community vetting. Dari puluhan jurnalis itu kita saring menjadi beberapa jurnalis yang kemudian mendapatkan pendanaan dan juga dapat training langsung dari New York. Gitu. Oke. Iya, tadi aku penasaran di situ. Macam-macam ya Mas ya? Banyak ya. Sebenarnya kayak tadi aku bilang kan, kita ada dari 2018 kemarin itu maksudnya kita udah lebih dari 100 kampanye. Jadi kalau misalnya 1 jam sebenarnya untuk ngejelasin itu semua nggak cukup ya. Oke, kita nambah slot lagi ya. 2 jam lagi. Aku lebih ke ini sih nggak ekstra, karena aku kira kayak bakal banyak banget gitu secara karyawan ya, karyawan campaign for good-nya bukan gimana-gimana sih. 50 untuk tadi dari 2018 sudah 100 tuh gimana sih? Maksudnya kan pasti ini banget ya gitu loh, apalagi harus vetting, community vetting tadi gitu loh. Pasti kan ada nggak sih, aku gini deh, dari selama campaign yang ada gitu, ada nggak sih yang paling yang paling kayak ribet gitu, hektik gitu, ngurusnya tuh ya itu ribet aku dulu gitu. kali ya. Iya boleh. Mungkin salah satu yang tadi aku bilang, karena aku sempat ngejalanin ini ya, prosesnya kita yang offline banget, terus kemudian pandemi beneran kayak kita waktu pandemi itu tuh kita lagi running kampanye dengan US Embassy di Jakarta, untuk ini ngasih pelatihan kepada social enterprise atau UMKM yang ada di Indonesia, dan itu offline banget kan, karena pelatihannya kita akhirnya kita kumpulin mereka dan lain sebagainya. Waktu itu H-1 diumumin kalau misalnya nggak boleh ada kegiatan offline. Segala macam itu kan. Akhirnya kita beneran itu tuh waktu adaptasi itu tuh proses yang beneran dari offline ke online dan segala macam itu menurutku salah satu tantangannya. Stres tuh awal-awal kayak setelah yang biasanya ketemu langsung kayak bisa dilihat orang gitu harus diisolasi gitu. Nah itu akhirnya beneran prosesnya untuk kita akhirnya bisa menjadi perusahaan remote sekarang itu tuh menurutku proses adaptasi itu yang cukup juga challenging. Itu juga prosesnya ini Mas, banyak juga teman-teman yang akhirnya resign dan lain sebagainya itu karena nggak kuat nih kerja remote, harus ada interaksi gitu kan. Sayang sekali. Tapi ya itu tadi akhirnya aku pun menurut aku ya kayak aku sekarang bisa menemukan work-life balance versi aku gitu dengan kerja remote ini. Kayak pagi-pagi nge-gym ya? Ya pagi-pagi aku masih bisa olahraga dulu. Pokoknya aku nggak boleh kontak dia di bawah jam 9 karena dia pasti nge-gym. Udah di gym aja, udah nggak boleh diganggu. Nah maksudku ya itu tadi kayak tantangannya. Nah sekarang pun akhirnya kan
karena setelah periode pandemi, setelah periode semuanya online, kita harus beradaptasi lagi tuh untuk hybrid dan lain sebagainya. Tapi lebih mudah karena kita udah pernah tuh kerja dengan culture yang sangat offline, kita sekarang kombinasikan dengan online yang udah kita punya. Nah, kayak momen itu sih aku yang kayak menurutku adaptasinya cukup berat karena ya semua orang harus beradaptasi. Betul, waktu itu sih emang berat banget ya. Betul, setuju. Oke, itu dari Kak Aziz. Kalau dari Kak Deva mungkin ada nih. Kalau aku yang pertama tadi aku udah jelasin teknologi ya, tapi kemudian sekarang sudah Tapi easy. dulu Kak Deva gaptek atau belajar, maksudnya belajar terus baru bisa atau lebih gimana? ke aku nggak paham aplikasi itu aja sih. Oke. Gitu. Kemudian apalagi sebagai PR kan kamu harus kayak beneran ngejelasin ngejelasin tentang basic semuanya 101. itu gitu. Jadi kayak Iya. 3 bulan pertama di campaign itu aku bener-bener belajar banyak banget tentang penggunaan itu gitu. Cuman kalau overall sih paling pas aku di Belanda itu kan tesisku tuh tentang aku mikirin ke bahasa Indonesianya. Iya, nggak apa. Ini loh, jadi gimana sih tantangan remote working kan nggak ada interaksi yang colek-colek. Nah, interaksi colek-colek itu tuh sebenarnya tuh memperkuat fondasi perusahaan, bonding perusahaan antar timnya. Nah, kalau di campaign, kalau di remote working itu seperti apa? Itu tesku tentang itu kan. Nah, aku pun pas masuk campaign aku bertanya, ini engagementnya gimana ya? Kan gue kayak kenal Kak Aziz cuman lewat meeting aja, nggak pernah ketemu, mana nggak tahu lagi orangnya yang mana gitu-gitu kan. Oke. Nah ternyata fun fact-nya pas masuk di campaign, HR-nya itu punya banyak banget program yang bisa bikin kita tuh kenal sama satu sama lain gitu loh Mas. Jadi kayak contohnya nih ada di situ namanya Chat with Cem misalnya, itu tuh kayak kita sama-sama les bahasa Inggris di situ. Nah di tengah-tengah yang les bahasa Inggris itu kita nggak ngomongin kerjaan sama sekali, kita kayak gossiping, terus cerita hobi kamu apa, terus kayak ngomongin drakor yang kemarin, dan ternyata tuh engagement di remote working nggak seburuk itu sebenarnya gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk para Ultimates nih yang emang gini deh, pesan untuk kali aja ada yang pengen ngikut di Campaign for Good. Oke, boleh dari Head of Program Campaign for Good ya. Oke, paling silakan teman-teman kalau ingin kamu berkontribusi di dunia sosial gitu ya, berkontribusi untuk berbuat baik. Sebenarnya sekarang tuh caranya bermacam-macam sekali. Teman-teman bisa membantu secara langsung di lapangan, teman-teman bisa menyuarakan melalui sosial medianya teman-teman bahkan gitu ya, dan juga teman-teman bisa berkontribusi melalui platform kami di Campaign for Good. Caranya gimana? Langsung aja bisa download aplikasi Campaign for Good maupun via web app ya. Teman-teman di sana, teman-teman bisa melihat nih isu-isu sosial yang sedang dikampanyekan apa. Tadi kita bilang nih, kita lagi proses untuk berkampanye untuk isu kesehatan mata, untuk pekerja migran yang ada di pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura. Terus kemudian kita punya kampanye-kampanye di isu kesehatan mental dan sebagainya. Jadi kayak sekarang tuh mudah sekali untuk teman-teman berbuat baik. Jadi please kayak do the things yang memang kalian bisa lakukan. So jangan berhenti untuk berbuat baik sih. Sudah diwakilkan semua sama Head of Program saya ya. Aku tahu soalnya Campersnya udah gini-gini, waktunya udah habis. Oke. Kalau gitu Kak Deva, Kak Aziz, terima kasih sudah ingin sharing-sharing tentang Campaign for Good dan berbuat baik kepada orang lain. Kalau gitu ya, Ultimate juga terima kasih sudah nonton Ulti sampai detik ini. Aku tutup dulu ya. Oke, boleh. Ya, semoga lancar Campaign for Good. Kalau gitu Ultimates, kita ketemu lagi aja di Ulti TP selanjutnya.